Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Juanisa. Sebelum sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan wafatnya Rasulullah SAW. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan dua hal kepadanya, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dan dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkan masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit. Dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan, apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu membuat Rasulullah merasa lega, matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang, dan Rasulullah pun bertanya, "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini?" Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka.
Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah kepada malaikat penghantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Limpahkan saja sekaratul maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin, dan kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu mulai terdengar desautan persahabatan para sahabat sedang saat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Nah, sekian cerita wafatnya Rasulullah dari ibu. Ibu harap kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW karena beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak. Baiklah, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.